Siapa yang main? Ujung kurang ajar begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Kalau saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer kembali menyidak perusahaan yang diduga menahan ijazah pegawainya. Kali ini perusahaan Tour dan Travel di Pekanbaru, Riau. Mana kamu nggak ngelapor? Ini dulu. Sabar. Iya doang. Mana Mas? Hargain orang Kok tunggu apanya? Wamenaker sempat emosi lantaran pemilik perusahaan tak kunjung menemui perwakilan pemerintah. Wamenaker pun meminta ijazah yang ditahan segera dikembalikan. Siapa ijazahnya? Kamu? Siapa? Ada 12 orang yang hari ini 12 orang. Ada datanya. Pak. Saya minta kembalikan 12 ijazah yang ditahan. Ya. Saya pesan itu. Kalau tidak, kita akan melakukan proses hukum. Kalau seandainya ada terkait utang piutang, kita yang bayar. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu ke semua tempat, kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Salah seorang mantan karyawan menyebut sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019. Ya, tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Tidak jadi. Perusahaan ini menambah panjang daftar perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer 17 April lalu sempat mendatangi perusahaan yang juga menahan ijazah pegawainya di Surabaya, Jawa Timur. Usai didatangi, perusahaan yang di Surabaya disegel dan sudah tidak beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah membantah ada intervensi TNI dalam kegiatan kampus. Sementara itu Presiden Prabowo membantah dirinya dibohongi menteri-menterinya. Pemirsa, selain informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Rosalyn Cio, pemirsa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Dengan informasi pertama pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti dugaan eksploitasi anak yang menjadi pemain sirkus Taman Safari. Meski belum ada laporan resmi, namun pemerintah berkomitmen akan terus melindungi hak-hak pekerja, termasuk di industri hiburan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti dugaan eksploitasi anak di Oriental Circus Indonesia. Ebenezer menegaskan anak-anak di bawah umur dilarang terlibat dalam aktivitas kerja, termasuk industri hiburan seperti sirkus. Meski belum ada laporan resmi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan, namun pemerintah memastikan akan terus melindungi hak-hak pekerja.
Sebelumnya kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja. Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Para pemain sirkus juga sudah 2 kali mendatangi DPR untuk mengadukan peristiwa kelam yang mereka alami. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin, Pak, pakai setruman gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Sementara itu di rapat Komisi 3 DPR Senin lalu, pemilik sirkus membantah tuduhan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Yang dijawab sana, tolong Bapak mungkin, kan itu diserahkan ke orang tua saya. Nah kan saya juga nggak tahu, kan saya masih kecil juga di sirkus sama-sama mereka semuanya. Dan bedanya nggak berapa. Dan diserahkan sana, perjanjian apa kita tidak tahu juga. Tapi kan sudah, ya Bapak maaf ya, mereka sudah ditelusurkan ke tempat-tempat mereka punya, mana kan dari panti asuhan, dari mana semua mereka sudah kenal, mereka datang ke rumah, ini semuanya, menitip semuanya. Komisi 3 DPR meminta pihak Oci dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika dalam 7 hari tidak menemui titik terang, maka kasus ini akan dibawa ke penegak hukum. Sementara Komisi 13 DPR mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerima 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Presiden pun merespon dan menghormati permintaan itu. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya.
Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran personel TNI di lingkungan kampus menjadi sorotan. Namun pemerintah dan TNI pastikan tidak ada intervensi dalam kegiatan kampus. Salah satunya kehadiran personel TNI di kampus Universitas Indonesia pada 16 April lalu. Menurut kronologi yang beredar, anggota TNI datang ke area Puskiwa UI. Atas kejadian ini, Mendikti Saintek Brian Yuliarto ini menegaskan TNI masuk ke area kampus bukan sebagai bentuk intervensi. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapus Pen TNI. Dalam konteks kerjasama penelitian, kerjasama kuliah akademik ya, mengisi materi dan sebagainya, tentu kampus itu adalah tempat yang terbuka dan sudah banyak berjalan sebenarnya ya. Beberapa mitra-mitra kampus ya, tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya, itu tentu bisa terlibat di dalam proses pengajaran. Miring tadi itu yang perlu kita luruskan bersama-sama ya. Wong cuma ngobrol aja kok dia dibilang memata-matai. Besok-besok kita makan dekat kampus UI situ, dibilang memata-matai. Kayak saya jemput anak saya kuliah deh, dibilang mati. Jangan lah ya. Udah, kita berpikir logis saja, tidak ada perintah. Ya, saya ulangi, tidak ada perintah kita untuk represif, tidak ada perintah kita untuk mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus, gitu ya. Pemirsa, penembakan massal terjadi di sebuah tempat wisata di wilayah Pahalgam, Kashmir, India Selasa kemarin waktu setempat. Sedikitnya 26 orang turis dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Inilah suasana saat warga mengiringi pemakaman seorang operator wahana kuda poni yang tewas usai mencoba menghentikan serangan massal yang terjadi di Pahalgam, Kashmir, India pada Selasa kemarin. Dalam serangan yang menewaskan 26 orang ini, banyak diantaranya turis asal India. Serangan terjadi sehari setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang sedang dalam lawatan ke India. Sementara kelompok bersenjata The Resistance Front mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengutuk serangan terhadap rombongan turis di Kashmir, India. Prabowo menolak keras segala bentuk tindakan terorisme serta turut berbela-sungkawa atas kejadian itu. Sementara itu, saat insiden terjadi, sejumlah WNI sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Terdapat 11 orang wisatawan WNI yang terdiri dari 10 wanita dan 1 laki-laki, serta 1 orang tour guide. Saat ini, para WNI mengaku kondisi sudah aman terkendali dan mereka akan kembali ke tanah air pada Jumat 25 April 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.